Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ufnia dengan NIM 1520 122. Di sini saya akan menunjukkan hasil wawancara saya, dan sekalian di sini juga saya akan menjelaskan terkait sedikit posisi akal dalam Islam, posisi akal dan wahyu dalam Islam, serta posisi akal dan wahyu dalam kajian ilmu kalam. Baik, kita langsung saja ke sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa? Zulfa Fauzia Toha. Ya. Baik Bu, di sini saya mau mengajar terkait akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Saya langsung pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu terkait akal dan wahyu? Apakah wahyu yang Allah turunkan terlebih dahulu atau akal? Wahyu dan akal itu seperti tubuh dan ruh, ya nggak sih? Menurut saya ya. Jadi akal itu ada, tapi yang menggerakkan akal itu wahyu. Itu ya, seperti tubuh dan ruh. Menurut saya, karena akal ini kan kalau tidak dibarengi dengan wahyu atau apa ya, menurut saya apa ya, rahmat anugerah dari Allah, itu hanya akan seperti hewan. Hewan itu sebenarnya punya akalnya itu dalam bentuk insting, dan mereka itu berjalan ya walaupun itu sesuai dengan kalam juga, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh penciptanya gitu. Entah saya salah atau tidak ya, tapi mungkin karena Allah yang menciptakan berarti harusnya ada wahyu dulu, kemudian akal itu ciptaan, jadi ya harusnya wahyunya dulu, kemudian baru akal, karena harus sebelum wahyu ini turun kan harus diciptakan akalnya dulu, jadi wahyu dan akal bagi saya ya. Nanti saya cuma cari tahu sebenarnya apa. Baik Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah wahyu ini bertentangan dengan akal atau justru saling melengkapi? Wahyu dan akal ini saling bertentangan atau saling melengkapi? Menurut Ibu gimana? Dalam maqasid syariah itu juga kan ada 4. Ya. 4 kaidah. 4 kaidah. Kaidah ya, bukan? Pertama menjaga akal ya. Iya. Ada menjaga akal, menjaga harta, menjaga apa, saya kok agak lupa itu. Itu tesis saya itu. Saya tuh bukan berangkat dari keilmuan Islam, apalagi kok kajian Islam, tapi saya dulu tuh dipaksa. Karena saya itu S1 saya itu umum ya, saya ekonomi akuntansi, dan S2 saya itu ekonomi syariah. Sebenarnya saya itu ngambil tema besarnya itu tentang etika bisnis, tapi ternyata judul yang sama persis, walaupun mungkin apa ya namanya sudut pandangnya berbeda, itu ada yang sama persis, kan nggak boleh nanti saya dianggap plagiat karena ini sudah lebih dulu ada gitu. Akhirnya saya diarahkan sama dosen pembimbing saya untuk ngambil usul fikih walaupun dengan etika bisnis juga, tapi analisis ya, pisau analisisnya itu menggunakan maqasid syariah itu yang apa itu mencakup 4 itu ya. Nah, salah satunya kan menjaga akal lah, betapa manusia itu betul-betul akal itu dijunjung tinggi. Jadi mungkin akal itu bisa kemana aja, bisa jahat, bisa baik kayak gitu. Tapi kalau menurut Islam, kebaikan dengan keburukan itu kalau tidak salah berapa ya, 4:1 ya. Jadi untuk berbuat keburukan itu
pengaruhnya satu, berbuat baik itu pengaruhnya 4, tapi yang justru mendominasi manusia itu sifat buruknya itu. Ini sebenarnya akal semua. Sifat baik itu asalnya dari mana? Kalam ilahi kan, memang fitrah kita. Jadi kalau manusia itu sebenarnya kalau jujur mengikuti fitrahnya pasti akan mencari Tuhannya gitu loh. Lah yang satu ini pengaruh dari banyak hal. Ya, kalau manusia sekarang bilang ini bisikan setan itu. Nah, cuman pengaruh yang satu ini bisa menguasai kayak gitu loh. Padahal yang 4 itu mengajak ke kebaikan. Saya pernah baca kalau nggak salah, sudah lama sekali ya. Bagaimana menurut Ibu terkait akal itu dapat digunakan untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan dalam ajaran agama Islam? Bisa. Oke. Itu tadi yang saya bilang ada 3 kebaikan, Iya. yang 1 buruk itu. Ya, identifikasi itu kan kita yang apa ya? Kita tahu gitu. Yang asalnya mungkin dituntun dari wahyu yang disampaikan ke para rasul. Jadi kan kalau orang Islam itu normatifnya itu ya dari textbook dan dari textbooknya walaupun dalam bentuk Al-Quran maupun hadis gitu ya. Yang kita bilang baik itu kan yang mengikuti ajaran agama yang kita yakini ya. Yang buruk itu yang bertentangan. Bisa, akal itu bisa mengidentifikasi. Akal yang baik itu yang dipengaruhi oleh wahyu itu, yang sebenarnya menggerakkan kita itu. Yang jelek itu pengaruh dari yang sebaliknya gitu ya. Nabi aja kan ya seperti itu kan, pernah marah dengan umatnya kayak gitu ya, walaupun dia tahu diwahyukan tidak boleh gitu ya. Seperti ada nabi yang mengazab umatnya ya, rata-rata banyak nabi yang mengazab umatnya, kecuali Nabi Muhammad itu nabi yang tidak pernah mengazab umatnya itu kan Nabi Muhammad. Itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke posisi akal dalam Islam. Jadi teman-teman, posisi akal ini dalam Islam, jadi akal ini mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam, di mana Islam ini memandang bahwa akal ini sebagai kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain dan sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mempelajari alam semesta dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi di dalam Al-Quran juga ada banyak ayat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 160 yang menyebutkan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakalnya. Meskipun sangat penting, akal ini diberikan kebebasan mutlak dalam soal agama. Jadi Islam ini juga membatasi wilayah kerja akal. Jadi akan tetapi tidak boleh melampaui batasannya sendiri, utamanya dalam perkara gaib atau syariat yang hanya dapat diketahui melalui wahyu. Dengan kata lain, bahwa fungsi akal dalam Islam ini selain memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, juga sebagai alat untuk menerima. Jadi secara ringkas bahwa akal adalah alat untuk memahami, menerima, dan menafsirkan ajaran Islam, tetap harus ditunduk pada petunjuk wahyu. Selanjutnya, posisi wahyu dalam Islam. Jadi posisi wahyu dalam Islam ini di mana kita ketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengetahuan tertinggi yang menjadi dasar utama ajaran hukum serta moral dalam Islam, di mana wahyu dinilai sebagai pengetahuan ilahi langsung dari Allah yang tidak dapat ditandingi atau digantikan oleh pemikiran akal manusia. Jadi hukum Islam dan seluruh aspek ibadah dan keyakinan didasarkan pada wahyu. Jadi akal ini juga kemudian berfungsi sebagai sarana untuk menerima, memahami, dan menjelaskan wahyu, bukan untuk menggantikan wahyu sebagaimana terjadi dalam epistemologi rasional murni. Selanjutnya, hubungan akal dan wahyu, di mana di dalam tradisi Islam akal dan wahyu saling melengkapi, di mana wahyu itu memberikan bimbingan ilahi, sementara akal ini berperan memahami, menyerap, dan
menerapkannya dalam kehidupan. Jadi keduanya ini tidak saling menegasikan. Wahyu dan akal ini ibarat bahwa cahaya ilahi dan cahaya penalaran manusia yang saling menguatkan. Selanjutnya kita masuk ke posisi akal dan wahyu dalam kajian ilmu kalam. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam ilmu kalam posisi akal dan wahyu ini sudah menjadi topik yang memuat penting sepanjang sejarah pemikiran Islam. Jadi setiap aliran kalam juga memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hubungan keduanya, ya terutama dalam persoalan kebenaran, hukum dan pengetahuan agama. Selanjutnya Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini adalah akal yang sangat sentral, ya, di mana Mu'tazilah ini menganggap bahwa akal itu mampu mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, membedakan baik dan buruk, bahkan mengetahui sebagian besar kewajiban moral dan akidah sebelum datangnya wahyu. Jadi wahyu ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat, serta memperkuat apa yang sudah merangkum akal, serta memberikan informasi pada aspek yang tidak bisa menjangkau akal, terutama tentang hal-hal gaib dan rencana. Dan di dalam hal ini, hal yang menentukan hukum baik buruk, Mu'tazilah ini percaya pada standar rasional yang berdiri sendiri. Selanjutnya Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini menganggap bahwa wahyu itu adalah sebagai sumber utama, di mana Asy'ariyah ini menekankan bahwa pengetahuan tentang baik buruk, kewajiban agama dan prinsip akidah ditentukan oleh wahyu, bukan akal. Jadi akal ini dibatasi kemampuannya. Jadi akal ini hanya bisa mengetahui keberadaan Tuhan secara umum, namun bukan rincian atau kewajiban ibadah tertentu. Jadi akal ini tidak boleh mendahului atau menyaingi wahyu dalam hal-hal keagamaan. Selanjutnya ada aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini yaitu posisi antara tengah-tengah, ya, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi di mana Maturidiyah ini mengakui bahwa akal itu mampu mengenal Tuhan dan umum dan secara membedakan baik buruk. Namun diketahui bahwa rincian kewajiban agama serta cara beribadah hanya dapat melalui wahyu. Jadi wahyu yang menetapkan hukum yang tidak bisa diperoleh akal, seperti detail ibadah dan hakikat perkara gaib. Selanjutnya yang terakhir adalah pandangan tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh Harun Nasution, di mana beliau ini berpendapat bahwa akal ini dipandang sebagai sarana untuk memahami dunia fisik dan mengenal Tuhan. Namun dalam urusan ritual dan tafsir syariah, wahyu tetap utama jika terjadi ketidaksesuaian antara akal dan teks wahyu. Jadi mereka ini memahami penafsiran wahyu secara metaforis atau figuratif agar sesuai dengan rahasia modern. Oke teman-teman, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.